Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Niken Setiani Lubis, peserta CPNS 2025 dari Basarnas, tepatnya Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Banten, Angkatan 11 Kelompok 1, dengan pengampu Ibu Naila Karima SEAK MSI. Pada video kali ini, saya akan mengulas pembelajaran di hari kedua agenda 3, yaitu mengenai analisis isu literasi digital yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sekarang kita hidup di era digital yang serba cepat, seperti arus deras sungai yang tak bisa dibendung. Begitu pula perkembangan teknologi informasi yang terus mengalir ini. Dalam konteks pemerintahan, kehadiran teknologi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan publik. Dan di sisi lain, teknologi juga menghadirkan resiko, ancaman siber, penyalahgunaan informasi, bahkan serangan yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan. Disinilah peran ASN dan smart ASN menjadi krusial. Literasi digital bukan hanya tentang bisa digunakan atau bisa menggunakan perangkat saja, tetapi bagaimana seorang ASN memahami, menganalisis, dan mengantisipasi resiko yang muncul dari transformasi digital. ASN dituntut tidak hanya cerdas secara administrasi saja, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Pengalaman belajar hari ini terasa sangat berharga menurut saya, karena saya menyaksikan 4 kelompok presentasi yang berbeda-beda isu aktual terkait ancaman digital di Indonesia. Setiap kelompok memberikan sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi semuanya bermuara pada satu hal, yaitu betapa pentingnya literasi digital dan dalam manajemen ASN. Kelompok 1 dan 2 sama-sama mengangkat kasus seragam, yaitu ransomware pada Pusat Data Nasional. Kita tahu serangan ini bukan sekedar isu teknis saja. Ketika pusat data lumpuh, maka layanan juga terganggu, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga akses informasi publik. Presentasi ini membuka mata saya bahwa kelemahan dalam sistem keamanan bisa berdampak luas, menurunkan kepercayaan masyarakat, memperburuk citra pemerintah, bahkan mengancam stabilitas negara. Dari sini saya belajar bahwa ASN harus memiliki literasi digital dalam hal cyber security, minimal memahami cara menjaga datanya, mengelola informasi, serta mencegah kebocoran yang dapat merugikan negara. Selanjutnya, pada kelompok 3 membahas mengenai isu yang baru-baru hangat tentang penjarahan rumah pejabat saat demonstrasi DPR Agustus 2025 yang dikaitkan dengan digitalisasi pemerintahan. Kasus ini mengingatkan saya bahwa literasi digital bukan hanya soal teknologi saja, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial politik. Informasi yang menyebar luas di media digital bisa memperkeruh situasi, sehingga ASN dituntut cerdas dalam menyaring informasi dan menjaga komunikasi publik yang menyejukkan. Pada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4, kelompok saya, kami memaparkan isu yang diangkat dari temuan Badan Siber dan Sandi Negara mengenai laman instansi pemerintah yang masih rentan disisipi konten judi daring. Isu ini terlihat sederhana, namun sebenarnya berdampak besar pada negara. Jika situs resmi pemerintah dicemari konten-konten yang tidak pantas, kredibilitas instansi akan runtuh dan wibawa pemerintah bisa tercoreng di mata masyarakat. Dalam presentasi kelompok kami ini, proses diskusi dilakukan secara virtual melalui Zoom dengan 5 orang anggota. Saya sendiri, Tasya, berperan sebagai pemapar presentasi sekaligus editor video. Yang selanjutnya rekan saya Bu Iin bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi. Kemudian ada juga Bang Steven, Bang Yogi, sama Bu Rahma yang berperan sebagai penjawab pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Melalui kerjasama tim ini, kami belajar mengenai bagaimana mengelola isu literasi digital dari sudut pandang keamanan laman instansi, serta bagaimana peran ASN
harus sigap menjaga wajah digital pemerintah. Dari keempat presentasi hari ini, saya semakin yakin bahwa literasi digital bukan sekedar keterampilan tambahan saja, melainkan kompetensi inti yang harus dimiliki setiap ASN. Konsep Smart ASN yang digagaskan pemerintah sejatinya mengajarkan kita untuk selalu adaptif, inovatif, berintegritas, dan profesional dalam konteks digital. Smart ASN berarti mampu beradaptasi dengan teknologi, menjaga keamanan data, memanfaatkan digitalisasi untuk pelayanan publik, serta menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Bagi saya pribadi, pembelajaran hari ini memberikan refleksi penting. ASN, aparatur sipil negara, adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan digital bangsa. Kita tidak boleh gegap teknologi, tidak boleh lengah terhadap ancaman siber, dan tidak boleh abai terhadap etika digital. Karena setiap kesalahan kecil dalam dunia digital bisa berdampak besar terhadap citra dan pelayanan pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita jadikan isu-isu digital yang kita bahas hari ini sebagai cerminan dan peringatan. Kita harus terus meningkatkan kompetensi, memperkuat manajemen ASN, serta mengimplementasikan nilai-nilai Smart ASN dalam setiap langkah pengabdian kita. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kiasan. Jika dunia digital adalah samudra yang luas, maka ASN adalah nahkodanya yang harus mampu mengemudikan kapal pemerintahan dengan bijak. Tanpa literasi digital, kita mudah tersesat. Tetapi dengan literasi yang kuat, kita mampu berlayar menuju tujuan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan terpercaya. Salam Smart ASN untuk Indonesia Maju. Quick Respon, Afiknam Jagat Samagram, profesional, modern, teruji. We are family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.